Di video kali ini, saya cuma pengen ngobrolin tentang peluncuran produk terbaru Yamaha yang benar-benar kontroversial. Sebelumnya, Yamaha memperkenalkan R7 tepat setelah pengumuman R6 stop produksi. Dan tahun ini R9 diperkenalkan berbarengan dengan pernyataan Yamaha yang mengatakan R1 hanya akan dijual sebagai track-oriented bike saja di tahun 2025. Apakah ini adalah sebuah kemunduran? Fenomena ini terjadi tidak hanya pada motor-motor Yamaha. Beberapa pabrikan lain terpantau mulai perlahan menuju ke arah sana atau bahkan sedang berada di fase ini. Kita semua tahu lah ya, Yamaha R6 dikenal sebagai salah satu motor sport 600cc terbaik. Ia adalah motor yang memenangkan banyak sekali kejuaraan dan juga memenangkan hati banyak orang tentunya dengan desainnya yang benar-benar menarik. Siapa sih yang nggak ngiler sama tampang dari R6? Nah, seperti yang saya bilang barusan, Yamaha memperkenalkan R7 di tahun 2021. Secara kapasitas mesin, jelas R7 lebih besar ketimbang R6. Ia adalah sebuah motor sport parallel twin dengan kapasitas 698cc. Meski pihak Yamaha tidak secara langsung mengatakan R7 adalah pengganti dari R6, namun ketika diluncurkan, R7 dibuat seolah-olah mengisi kekosongan kelas sport 600cc setelah R6 dinyatakan stop produksi. Jadi, menurut saya positioning R7 mungkin ditempatkan untuk menggantikan R6. Namun jelas banyak orang yang kecewa dengan hal ini. R6 dengan 4 silindernya digantikan oleh sebuah motor dengan mesin parallel twin yang hanya memiliki tenaga di angka 75 daya kuda. Angka ini jelas jauh di bawah R6 dan pastinya motor 2 silinder tidak akan pernah bisa menggantikan pesona serta karakteristik motor bermesin 4 silinder. Secara akselerasi mungkin R7 sedikit lebih superior, namun setelah gigi 3, R6 akan dengan mudahnya ngasepin R7. Oke, kalaupun motor ini ternyata tidak menjadi pengganti dari R6, lalu posisinya gimana dong ya? Nah, coba kita bandingkan ia dengan motor yang memiliki karakteristik mesin yang serupa. Saya menemukan dua lagi motor di kelas yang sama. Yang pertama, ada Suzuki GSX 8R, dan yang kedua, ada Aprilia RS 660. Di kelas ini, Suzuki memiliki tenaga yang sedikit lebih banyak ketimbang R7. Meski memang faktanya, Suzuki memiliki kapasitas mesin yang sedikit lebih besar. Namun kedua motor ini memiliki harga yang serupa di angka $9.000. Tapi perlu diingat, jika kita lihat 8R ini memiliki riding position yang lebih rileks, atau mungkin lebih masuk ke kelas sport touring kali ya. Jadi tenaga 83 daya kuda sepertinya sudah cukup bagi motor ini. Beda lagi jika kita bandingkan R7 dengan RS 660. Yang memang RS 660 memiliki tenaga yang jauh lebih superior di angka 100 daya kuda. Performa superior ini jelas berasal dari mesin yang punya teknologi lebih canggih. Wajar rasanya, karena RS 660 memiliki harga yang lebih mahal di kisaran $11.500. Tapi kalau di Indonesia, RS 660 itu punya harga seperti motor sport 1000cc. Dan kini Yamaha melakukan hal yang serupa ketika mengumumkan R1 hanya akan diproduksi sebagai produk track-oriented bike saja di tahun 2025. Di waktu yang bersamaan, Yamaha sekaligus memperkenalkan R9. Secara tidak tertulis, Yamaha mengisyaratkan R9 ini adalah pengganti dari R1. Dan ia adalah motor sport road legal paling kencang dari Yamaha yang bisa kalian beli saat ini. Menurut beberapa orang, ini adalah sebuah lelucon. Meski secara penampilan, motor ini sih keren banget ya, khas R-Series. Part-part yang tertempel pada motor ini juga nggak kaleng-kaleng. Yamaha R9 menggunakan mesin 890cc crossplane 3 silinder. Ini sebetulnya tidak terlalu buruk. CP3 itu mesin yang punya torsi melimpah, plus suara khas 3 silinder yang juga ergasm. But wait, cuma mesin ini adalah mesin yang sama seperti Yamaha MT-9, yang motor ini adalah sebuah naked bike. Ini berarti R9 adalah sebuah MT-9 berfiring dong. Jadi mesin R9 bukanlah mesin yang baru. Dan kalau membicarakan performa, R9 jelas jauh di bawah R1. Bahkan jika dilihat dari tenaga yang berkisar di angka 117 daya kuda, motor ini malah punya tenaga yang sama seperti Ducati Monster 950, yang notabene adalah sebuah motor naked. Cuma rasanya kurang aja gitu, bawa motor firing, tapi larinya kayak motor naked.
Walaupun motor berfairing akan jauh lebih unggul secara top speed berkat bantuan fairing yang aerodinamis. Terkecuali, Yamaha memposisikan motor ini tidak sebagai pengganti dari R1. Hal ini masih bisa dimaklumi. Pertanyaannya, kenapa Yamaha bisa meluncurkan motor ini? Hal tersebut tidak jauh dari peraturan Euro 5+ yang terlalu membatasi emisi dari sebuah kendaraan. Euro 5+ adalah salah satu alasan terciptanya motor-motor dengan tenaga nanggung seperti R9, R7, GSX 8R, dan lainnya. Motor-motor yang lulus uji Euro 5 namun memiliki harga yang terjangkau pastinya memiliki performa di bawah motor dengan kapasitas mesin yang sama, tapi tanpa regulasi Euro 5+. Batasan ini terjadi akibat standar emisi gas buang yang dihasilkan dari sebuah kendaraan bermotor diatur di angka tertentu. Motor dengan performa tinggi tentu memiliki emisi yang lebih besar. Jadi untuk mendapatkan emisi di angka tertentu, bisa menggunakan mekanisme yang lebih kompleks seperti penyempurnaan sistem injeksi dan pengapian, atau penggunaan part elektronik yang lebih canggih, yang dapat menghasilkan tenaga optimal serta menghasilkan emisi yang jauh lebih sedikit di waktu yang bersamaan, tapi hal ini tentu berimbas pada kenaikan harga kendaraan tersebut. 3 hal terpenting dalam penilaian dari Euro 5+ emission menyangkut jumlah karbon monoksida, oxide of nitrogen, dan hidrokarbon yang dihasilkan dari sebuah mesin pembakaran dalam. Selain bisa mengurangi polusi yang dihasilkan oleh mesin pembakaran dalam, kendaraan juga memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik, alias lebih irit bahan bakar. Semakin irit sebuah kendaraan, semakin jarang juga beli bensin. Gampangnya sih gitu ya. Hal ini sudah diaplikasikan dalam beberapa tahun terakhir. Bisa kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali mobil-mobil baru menggunakan mesin kecil, namun dengan tambahan turbo atau menjadi sebuah hybrid. Standar emisi Euro 5+ sudah mulai dibicarakan sejak tahun 2020, namun belum bisa secara langsung diaplikasikan pada kendaraan yang sudah diproduksi di tahun tersebut, dan baru harus diaplikasikan kepada seluruh kendaraan yang akan dijual di awal tahun 2025 nanti. Namun, untuk kasus Yamaha R9 sendiri, saya punya 2 analisa menarik nih, selain ia harus mengikuti regulasi Euro 5+. Yang pertama, Yamaha mungkin membuat R9 sebagai motor yang diciptakan untuk menggantikan posisi R6. Ini benar-benar masuk akal. Karena jika kita melihat dari performa yang dihasilkan, R9 memiliki tenaga yang serupa namun dengan torsi yang lumayan lebih besar. Apalagi jika melihat harga R9 di luar sana, dijual dengan harga $12.500. Harga ini hanya lebih mahal $1.000 saja ketimbang R6 saat pertama kali diluncurkan. Dengan performa yang lebih baik, serta teknologi dan tampang yang lebih fresh, ini pasti bakalan seru ya. Nah, yang kedua, Yamaha sepertinya mau membuat sebuah pasar lightweight sport bike yang dimana R9 adalah sebuah alternatif karena ia memiliki harga yang lebih terjangkau ketimbang R1. Ia lebih murah $6.500. Namun karena R9 memiliki kapasitas mesin 900 cc, di mana di kelas tersebut akan langsung berhadapan dengan Ducati Panigale V2 yang memiliki mesin V-twin 955 cc. R9 bakal dibantai habis-habisan secara performa, karena Panigale V2 punya tenaga di kisaran 150 daya kuda. Dan ia juga sudah lolos uji emisi Euro 5+. Wajar sih ya, mesin naked diadu dengan mesin pure sport, pasti akan ada gap yang lumayan jauh. Nah, ini sih persepsi saya pribadi. Yamaha bisa saja membuat R9 dengan mesin baru yang punya tenaga di kisaran 150 daya kuda seperti Panigale V2. Tapi, harga jual motor ini juga pasti jauh lebih mahal. Dan harganya mungkin akan mepet sekali dengan Ducati. Hal ini justru dapat membunuh Yamaha R9 secara perlahan. Karena meskipun mahal, Ducati adalah big bike yang paling laris di pasaran. Prestisnya beda aja gitu kalau bawa Ducati. Apalagi di MotoGP Ducati lagi gacor-gacornya. Selain itu duit dari VW Audi itu kayak nggak berseri untuk pengembangan Ducati. Jadi ya hal ini pasti menjadi pertimbangan juga untuk Yamaha untuk tidak menantang Panigale V2. Nah, meskipun berita yang beredar, Yamaha R1 itu hanya akan dijual dalam versi track oriented saja, namun keputusan tersebut mungkin akan direvisi kembali.
Ini bisa terjadi jika kompetitor senegaranya seperti Honda dan Kawasaki akan tetap menjual flagship 1000cc yang sudah lulus uji emisi dengan tenaga yang tidak jauh berbeda. Dan dengan syarat motor-motor tersebut harus laris manis di pasaran. Yamaha nggak mungkin dong cuman menjadi penonton saja. Secara garis besar, kelahiran Yamaha R6 ini adalah sebuah kejutan besar dari Yamaha. Well, sekian obrolan kita kali ini. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah di pembahasan ini. Kita sama-sama belajar. Kalau ada masukan atau informasi yang belum saya tahu, bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.